Selamat siang Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rahmi. Baik, terima kasih ini saya diundang ke sini dalam agenda coaching ya Bu. Bu Ardi kemarin menghubungi saya, katanya hari ini akan ada coaching dengan Bu Isti. Betul ya Bu Ardi? Betul, Bu Rahmi. Oke, baik. Nah, ini sebelum agenda coaching hari ini kita mulai, mungkin saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ardi, nggih? Boleh, silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih. Baik Bu Ardi, sebelumnya saya ingin tahu dulu ini, Bu Ardi nanti kan akan mengcoaching Bu Isti, nggih? Nah, kemampuan atau kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu untuk kegiatan coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, Bu. Jadi dari 3 kompetensi inti coaching, Ibu memfokuskan untuk menjadi seorang pendengar yang aktif ya Bu ya? Betul. Baik. Untuk selanjutnya, kompetensi spesifik apa dari coaching yang ingin Ibu amati atau observasi nanti Bu? Saya ingin mengobservasi rencana aksi yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi nanti fokus ke rencana aksi dari coaching ya Bu Ardi ya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Yang ingin Ibu amati dari kegiatan coaching nanti? Indikatornya nanti ya menemukan solusi tentang rencana aksi yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu, Bu. Oke, jadi indikatornya itu menemukan solusi, kemudian solusinya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari coaching, begitu ya Bu Ardi? Ya, betul sekali Bu Rahmi. Ardi sudah siap ini untuk mengcoaching Bu Isti, gitu ya Bu. Baik, mungkin di awal itu saja Bu Ardi yang ingin saya tahu untuk kegiatan coaching kali ini. Bu Isti, sudah siap untuk kegiatan coaching dengan Bu Ardi ya? Ya, insya Allah siap. Oke, baik. Silakan untuk kegiatan coaching bisa dimulai Bu Ardi dan Bu Isti. Saya akan mengamati jalannya coaching pada hari ini. Monggo, silakan. Terima kasih Bu Rahmi. Baik, kita mulai ya Bu Isti ya. Selamat siang Bu Isti. Selamat siang, Bu Ardi. Apa kabar Bu Isti? Sehat? Alhamdulillah, sehat, luar biasa Bu Ardi. Mudah-mudahan Bu Ardi begitu juga ya. Kabar baik juga buat Bu Ardi. Puji Tuhan, sehat Ibu, kabar baik. Nah, Bu Isti kemarin tuh sempat WA saya ya. Nampaknya kemarin bercerita pengen sharing gitu, ada yang ingin dibicarakan. Gitu ya Bu Isti ya. Nggih, nyun sewu ya Bu, kemarin saya WA. Iya. Ya. Jadi gini Bu. Silakan Bu. Saya ini ngajar WA. Nah, di kelas saya itu kan jumlah muridnya itu ada 20 anak. Satu kelas itu ada 20 anak. Nah, bulan terakhir ini Bu, itu kok saya itu merasakan kondisi kelas saya itu kurang kondusif begitu. Nah, terutama itu saat circle time. Circle time itu pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar itu kan kami itu guru bersama murid itu duduk membuat lingkaran di kelas itu. Terus di situ ada kegiatan berdoa sebelum kegiatan, ada apresiasi, dan juga selanjutnya saya itu menyampaikan tentang rencana kegiatan main yang akan kita laksanakan di hari itu. Nah, di beberapa waktu terakhir ini Bu, itu ada 2 atau 3 anak itu kurang memperhatikan, cenderung bermain-main sendiri, bahkan mengajak ngobrol temannya begitu Bu. Nah, ini kan tentu mengganggu anak-anak yang lain ya Bu ya, yang harusnya anak-anak itu fokus ke saya, tapi karena ada temannya yang mengajak ngobrol, jadi fokus anak itu menjadi beralih ke beberapa anak yang cenderung pengen ngobrol, bermain sendiri tadi Bu. Itu yang membuat saya menjadi resah. Saya merasa ini harus segera mendapat tindak lanjut sepertinya Bu. Ya, jadi Bu Isti merasa resah, kemudian karena ada kondisi kelas yang kurang kondusif,
yang Iya. disebabkan oleh beberapa anak yang cenderung kurang perhatikan. Apakah begitu, Bu Isti? Betul. Iya, betul Bu, seperti itu. Nah, berhubung waktu kita nanti terbatas ya Bu Isti, apa Iya. yang Bu Isti harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya berharap ini nanti setelah saya sharing dengan Bu Ardi, nanti saya bisa menemukan solusi dengan kondisi anak-anak saya tadi, dan mudah-mudahan nanti kelas saya itu menjadi kondusif kembali, anak-anak fokus dan mau memperhatikan ketika saya menyampaikan materi. Seperti itu, Bu. Baik, baik Bu Isti. Nah, menurut Bu Isti, kelas yang kondusif itu seperti apa? Kelas yang kondusif. Menurut saya yaitu ya yang kelas yang nyaman, yang tidak gaduh, tapi bukan berarti juga anak-anak harus diam 1000 bahasa tanpa bersuara, enggak ya Bu ya. Cuma artinya anak-anak itu melakukan kegiatan itu sesuai dengan rulernya ya. Saat anak-anak kegiatan bermain bebas, oke, mereka bisa melakukan kegiatan dengan lebih rileks, dengan lebih santai. Namun ketika saya sedang menyampaikan materi, ya harapan saya anak-anak itu mau memperhatikan dan fokus terhadap apa yang saya sampaikan, Bu. Oke. Jadi anak-anak untuk bisa fokus itu, maksudnya untuk bisa fokus dan memperhatikan saat Bu Isti menyampaikan materi itu, kalau misalnya kita gambarkan kondisi anak-anak pada saat ini dalam level 1 sampai 10, itu kira-kira menurut Bu Isti fokus anak-anak saat ini ada pada level berapa, Bu? Kira-kira level 6 lah, Bu. Di level 6. Level 6 ya. Jadi kalau dengan memperhatikan kondisi dan karakter anak-anak di kelasnya Bu Isti saat ini, kira-kira fokus dan perhatian anak-anak yang semula ada di level 6 ini mau dibawa ke level berapa, Bu? Atau dinaikkan ke posisi berapa levelnya? Kalau melihat kondisi anak-anak saat ini, Bu ya, saya berharap nanti anak-anak bisa naik dari level 6, bisa naik ke level 8 lah. Ya, level 8 ya. Yang menurut Bu Isti, untuk menaikkan fokus perhatian anak-anak dari level 6 ke level 8, itu kemampuan apa atau tindakan apa saja yang bisa Bu Isti lakukan? Jadi begini, Bu. Di kelas saya itu kan ada 20 anak ya, Bu ya. Ya. Nah, itu sebenarnya sebagian besar itu sudah terkondisi, Bu. Anak-anak fokus saat saya menyampaikan materi dan partisipatif. Nah, anak-anak itu tenang begitu. Sebagian besar itu sudah tenang dan memperhatikan saat saya memberikan penjelasan. Hanya saja ada 2 atau 3 anak itu yang cenderung tadi, Bu, cenderung rame, ngobrol sendiri, asik bermain-main. Nah, mungkin nanti yang bisa saya lakukan, saya mungkin harus melakukan observasi lebih jauh ya untuk anak-anak yang cenderung untuk membuat kegaduhan tadi, Bu. Saya akan melakukan observasi lebih dalam ke anak-anak tersebut. Mungkin saja ada kebutuhan belajar mereka yang harus dipenuhi begitu, Bu. Selanjutnya mungkin saya juga perlu melakukan refleksi diri. Mungkin metode dalam penyampaian saya itu kurang menarik bagi mereka. Mungkin dirasa monoton begitu, Bu. Jadi anak-anak mungkin merasa bosan, merasa begitu-begitu saja, begitu mungkin itu, Bu. Baik Bu Isti, Bu Isti akan mencoba melakukan observasi lebih lanjut tentang kebutuhan belajar anak. Kemudian Bu Isti juga akan melakukan refleksi diri atas metode pembelajaran yang sudah Bu Isti lakukan selama ini. Apakah mungkin ada pihak lain yang bisa membantu Bu Isti untuk melakukan hal tersebut? Pihak lain. Oh iya, Bu.
mungkin saya akan minta bantuan teman sejawat saya. Ini karena untuk di TK saya itu kan satu kelas itu ada 2 guru ya Bu ya. Yang satu itu saya sebagai guru inti dan satu lagi teman saya itu sebagai guru pendamping. Nah, saya akan coba berkolaborasi dengan guru pendamping saya. Mungkin bisa membantu melakukan kegiatan observasi terhadap anak tadi Bu. Mungkin kita akan bareng-bareng mengobservasi, mungkin ada kebutuhan belajar anak apa yang seharusnya terpenuhi. Dan juga minta penilaian, saran, masukan atas proses refleksi diri yang tadi saya lakukan, Bu. Metode pembelajaran yang saya lakukan tadi, kira-kira mungkin Ibu guru pendamping saya mungkin ada masukan, penilaian tersendiri, dan pendapat-pendapat beliau mungkin yang bisa membantu saya. Bagus sekali Bu Isti. Jadi berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ya Bu Isti, itu bagus sekali itu. Kira-kira kapan Bu Isti akan mulai melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, minggu ini Bu, insya Allah ya akan segera saya laksanakan. Bagus ya. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Isti ya. Iya, insya Allah Bu. Ya, baik Bu Isti. Nampaknya kita sudah sampai di di penghujung sesi ini ya. Dan apa yang Bu Isti dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Iya Bu. Tadi itu di awal saya kan bingung ketika saya merasa galau, gundah, resah dengan kondisi anak-anak saya yang cenderung ramai saat saya menyampaikan materi. Tapi alhamdulillah setelah tadi saya sharing dengan Bu Ardi hari ini, saya ada motivasi, ada rencana untuk aksi yang akan saya laksanakan untuk meningkatkan perhatian anak tadi nih. Saya akan observasi terhadap anak, kolaborasi dengan teman sejawat saya untuk melakukan observasi dan juga minta penilaian, saran, masukan atas refleksi terhadap metode-metode pembelajaran yang saya laksanakan. Itu Bu Ardi. Ya, bagus sekali Bu Isti. Syukurlah kalau sudah mendapatkan gambaran ya. Nah, baik, semoga berhasil ya Bu Isti ya. Untuk kedepannya selamat mencoba selamat melakukan rencana-rencana yang sudah Bu Isti tetapkan tadi. Nah, untuk itu kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bu Isti ya, untuk melihat kembali dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan perkembangannya bagaimana. Dan tentunya saya juga ingin tahu cerita dari Bu Isti ya, selama besok melakukan rencana itu hasilnya bagaimana, dan juga hasil refleksinya Bu Isti. Nah, mudah-mudahan sudah ada progres yang lebih baik dan semoga sukses ya Bu Isti ya. Amin Bu Ardi, mohon doa Bu Ardi ya, mudah-mudahan pasti progres yang lebih baik. Iya. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, bisa kita akhiri sekarang ya Bu Isti ya. Iya Bu Ardi, matur nuwun. Baik, terima kasih kembali Bu Isti sudah sharing pada siang hari ini, dan semoga sharing yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Amin Bu Ardi, terima kasih. Yes. Selanjutnya kita tutup ya Bu Isti. Selamat siang dan sukses selalu untuk Bu Isti. Ya, selamat siang juga Bu Ardi, sama-sama. Mudah-mudahan kesuksesan buat Bu Ardi juga. Terima kasih, luar biasa sekali Ardi dan Bu Isti. Proses coaching berjalan dengan baik dan luar biasa ya. Saya salut dengan Bu Ardi dan Bu Isti sudah bisa menyelesaikan kegiatan coaching yang sudah kita agendakan ini ya Bu ya. Nah, dari hasil pengamatan saya nih Bu Ardi dan Bu Isti, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan, terutama untuk Bu Ardi yang hari ini sebagai coach yang ingin mengembangkan beberapa kompetensi coaching dalam kegiatan hari ini ya Bu Ardi. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, kompetensi inti coaching yang ingin Bu Ardi
apa tadi ya yang ingin Bu Ardi kembangkan, yang berupa sebagai pendengar aktif itu saya perhatikan sudah nampak Bu Ardi. Di sini Bu Ardi tidak melakukan pelabelan terhadap Bu Isti ya, pelabelan atau judge tidak. Kemudian Bu Ardi juga tidak menggurui, kalimat-kalimat yang digunakan oleh Bu Ardi itu tidak menggurui Koji, tidak menggurui Bu Isti, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik, kemudian responsif juga. Selain daripada itu, kompetensi yang diobservasi berupa rencana-rencana dari Koji, dari Bu Isti tadi juga sudah nampak. Hal ini bisa muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Coach ya, oleh Bu Ardi. Tadi sudah muncul rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian indikatornya, yang mana di awal tadi kita sudah menentukan indikator. Jika Koji sudah mampu menemukan solusi dan solusinya itu ternyata sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan atau ingin dicapai, artinya kegiatan ini berhasil gitu ya. Dan itu semua saya perhatikan sudah ada semua. Artinya kegiatan coaching ini bisa berjalan dan sesuai dengan rencana dan target dari coach tadi. Baik, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kegiatan coaching kali ini. Namun sebelum itu saya ingin nih bertanya lagi sama Bu Ardi sebagai pertanyaan penutup mungkin ya Bu Ardi. Nah tadi kan Bu Ardi sudah Bu Ardi tadi sudah mencoba untuk menggali dan mengasah kemampuan coaching Bu Ardi dan memfokuskan pada pendengar aktif ya Bu Ardi. Nah ke depan kira-kira Bu Ardi ingin meningkatkan kompetensi inti coaching yang mana lagi nih untuk ke depannya? Ke depan saya ingin meningkatkan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mudah. Bagus sekali. Mudah-mudahan ya Bu. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu, kemudian Bu Ardi juga sering melakukan coaching, tidak hanya dengan rekan sejawat, tetapi juga dengan murid juga bisa kita lakukan sebagai bentuk latihan kita. Nanti perlahan Bu Ardi bisa menjadi coach yang handal, begitu ya Bu Ardi ya. Ya, mudah-mudahan. Okay. Mungkin untuk kegiatan kita hari ini, pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah direncanakan Bu Isti bisa segera diaplikasikan di kelas, kemudian hasilnya juga bisa segera nampak, kemudian bisa kembali berkonsultasi lagi, sharing kembali, berbagi pengalaman tentang perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Isti. Mungkin itu saja ya Bu Ardi dan Bu Isti. Mohon maaf apabila mungkin tadi ada beberapa hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Sukses selalu untuk Bu Ardi dan Bu Isti. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.